Eits, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kita padamkan dulu tombol merah di bawah, klik like, share, dan berikan pendapat kamu di kolom komentar setelah video ini selesai. Oke, lanjut. Militer Indonesia dianggap mampu menghadapi Cina hingga didaulat jadi pemimpin hadapi Cina di LCS. Kekuatan militer Indonesia dalam 10 tahun terakhir sudah menjelma menjadi kekuatan militer dunia. Hanya Indonesia yang berani menghadang Cina di Laut Cina Selatan saat kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Dengan kekuatan dan nyali besar TNI, dianggap pantas untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi kekuatan militer negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara Asia Tenggara bersatu untuk melawan Cina. Hal ini karena Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik mereka. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Indonesia. Tak heran negara-negara di Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan Cina dan militernya yang kuat. Dan Indonesia didaulat cocok jadi pemimpinnya. Mengapa? Dilansir dari scmp.com pada Senin 17 Agustus 2020, Cina dan Indonesia sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di sekitar Laut Cina Selatan. Sebab zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah itu. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh Cina. Walau begitu, Indonesia punya kekuatan yang besar. Misalnya berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Oleh sebabnya, Indonesia pantas jadi pemimpin karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan Cina, mereka juga punya hak-hak di bawah hukum internasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara, sehingga mereka benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Apalagi mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Ryamizat Riyakudu pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi Indonesia. Sehingga dia akan memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya. Alasan lain mengapa Indonesia bisa jadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan Cina adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Penghimpun Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Untuk urusan kekuatan militer jangan ditanya. Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara yang kekuatan militer terbaik di dunia. Posisi Indonesia paling tinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya, bahkan lebih tinggi dari Israel dan Korea Utara. Perlu Anda ketahui, Kopaska atau Komando Pasukan Kata merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI dari Angkatan Laut, di mana Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, penghancuran instalasi bawah tanah, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi.